Aku merasa terjebak dalam lubang yang dalam dan gelap, tidak memiliki harapan, dan hanya ingin berbaring di tempat tidur. Depresi seperti racun yang memakan jiwa, membuatku merasa tidak bisa melawan. Aku ingin merasa bahagia lagi. Tadi sudah dijelaskan apa sih penyakit gangguan jiwa itu. Nah, jika ada suatu penyakit, pasti akan ada suatu solusi untuk pengobatannya. Pada pengobatan modern, ditemukan pengobatan isolasi sosial dan pengobatan psikologi. Jadi, apa sih pengobatan isolasi sosial itu? Isolasi sosial pada gangguan jiwa itu kayak orang yang merasa sendirian, nggak punya siapa-siapa, padahal sebenarnya ada banyak yang peduli. Pengobatan ini sudah ada sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang. Nah, pengobatannya tuh intinya bikin mereka merasa terhubung lagi sama lingkungan. Caranya bisa dengan terapi kelompok, ngobrol bareng supaya mereka tahu mereka nggak sendirian. Bisa juga dengan melibatkan mereka di aktivitas sosial yang sederhana. Tujuannya supaya mereka pelan-pelan bisa bangkit, ngerasa punya tempat, dan balik buat percaya diri. Oh ya, isolasi sosial juga memiliki kelebihan dan kekurangannya loh. Untuk kelebihannya, seperti mengurangi risiko pasien melukai diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, mempermudah pemantauan medis dan juga mencegah gangguan sosial. Namun, ada beberapa kekurangan yang meliputi kesepian ekstrim yang memicu emosi negatif. Yang kedua, risiko kekerasan dan minimnya dukungan sosial yang menghambat pemulihan. Pengobatan yang kedua ada pengobatan psikologi. Pada dasarnya, gangguan jiwa itu kayak badan kita yang lagi sakit. Cuman, bedanya ini soal pikiran dan emosi. Nah, pengobatannya itu ada banyak. Mulai dari terapi ngobrol alias psikoterapi sampai dengan bantuan obat dari dokter. Pengobatan psikologi ini sudah ada sejak tahun 1960 sampai sekarang. Pengobatan psikologi itu mereka nggak cuma dengerin, tapi juga bantu kita memahami pola pikir dan cara menghadapi suatu masalah. Yang penting, pengobatan ini nggak instan, butuh waktu, kesabaran, dan yang paling penting keberanian buat mulai. Ingat, minta bantuan itu bukan tanda lemah, tapi tanda kamu peduli sama diri sendiri. Pengobatan psikologi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, membantu pasien mengelola stres dan emosi. Kedua, memberikan dukungan emosional tanpa menghakimi. Dan yang ketiga, fokus pada akar masalah. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, biaya terapinya itu tinggi. Kedua, keterbatasan akses psikolog berkualitas di beberapa daerah atau negara. Dan ketiga, proses pemulihan yang lama membutuhkan banyak sesi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara penanganan atau pengobatan gangguan jiwa di era sekarang atau era modern, yaitu dengan cara isolasi sosial dan psikologi. Namun, apakah teman-teman juga berpikir bahwa pada zaman dulu, penanganan atau pengobatan gangguan jiwa dilakukan hal yang sama seperti sekarang? Ternyata, ada fakta menarik nih teman-teman. Jadi, pada zaman dulu, pengobatan atau penanganan gangguan jiwa dilakukan secara ekstrim. Hal-hal yang di luar nalar atau tidak manusiawi. Penasaran? Berikut beberapa contoh dan penjelasannya. Yang pertama ada praktik lobotomi. Lobotomi merupakan sebuah pengobatan yang sangat ekstrim, yaitu dengan cara melubangi tengkorak kepala pasien dan menyuntikkan etanol ke otak. Tujuan dari metode ini adalah untuk menenangkan pasien dari emosi atau perilaku negatif akibat masalah kejiwaan seperti skizofrenia, depresi, dan bipolar. Pengobatan lobotomi mulai populer sejak tahun 1930-an hingga 1970-an. Kelebihan dari praktik lobotomi ini adalah lobotomi dapat meredakan halusinasi pada beberapa pasien dengan gangguan mental berat. Kemudian beberapa pasien menunjukkan penurunan perilaku agresif setelah lobotomi. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan pasien yang berfungsi dalam lingkungan sosial. Tentu saja selain ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Yang pertama yaitu mengalami efek samping serius seperti kejang, ketidakmampuan bergerak, dan perubahan kepribadian. Selanjutnya, lobotomi sering menyebabkan penurunan kemampuan berpikir, memori, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, memiliki resiko kematian yang cukup tinggi dibandingkan dengan prosedur medis lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengobatan yang kedua, yaitu terapi ECT atau terapi kejut listrik, yaitu
Prosedur medis yang menggunakan arus listrik untuk memicu kejang pada otak. ECT dilakukan untuk mengatasi gangguan mental berat seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan bipolar. Nah, terapi ini bekerja dengan cara mengalirkan listrik ke otak untuk memancing efek kejang, meskipun efektif dan diadopsi oleh banyak rumah sakit jiwa di dunia. Penggunaan ECT tetap menimbulkan kontroversi lantaran dianggap mengerikan dan tidak manusiawi. Mengingat pada saat itu belum adanya anestesi, relaksan otot, dan jumlah listrik yang digunakan juga cukup besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu meredakan nyeri, yang kedua mengatasi gangguan mental, yang ketiga meningkatkan sirkulasi darah, dan yang keempat yaitu meningkatkan kinerja otot. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari teknik ini. Yang pertama yaitu kebingungan setelah terapi, hilangnya ingatan amnesia atau yang disebut amnesia. Yang ketiga efek samping seperti mual, muntah, dan sakit kepala. Nah, teknik ini dilakukan pada tahun 1940 hingga sekarang. Nah, namun sekarang lebih tepatnya itu teknik ini mengalami banyak perkembangan. Untuk teknik ini bisa dilakukan di mana saja oleh siapa saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik yang berikutnya yaitu teknik pemasungan. Nah, apa sih itu pemasungan? Pemasungan adalah suatu tindakan pembatasan gerak seseorang yang mengalami gangguan fungsi mental dan perilaku dengan cara pengekangan fisik dalam jangka waktu yang tidak tertentu, yang menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar dan hidup yang layak termasuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi orang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya itu membatasi gerak dan aktivitas dari seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang diharapkan keluarga untuk mencegah seseorang mencederai dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama mengalami cedera atau kondisi kesehatan memburuk saat dipasung. Nah, yang kedua yaitu menjadikan seperti hewan atau tidak manusiawi secara harfiah.